Sebuah film berjudul Mine yang rilis pada tahun 2016 akan membawa kita menyaksikan kisah seorang sniper yang terjebak di tengah gurun pasir, berdiri di atas ranjau darat aktif yang bisa meledak kapan saja. Langsung aja, kita bedah alur dan ketegangannya. Berlokasi di gurun Afrika Utara, cerita dimulai dengan menampilkan seorang sniper bernama Mike bersama rekan spotternya Tommy. Mereka sedang menjalankan misi rahasia untuk membunuh seorang teroris berbahaya yang telah hampir 13 bulan dalam pengawasan pemerintah. Mike dan Tommy sendiri sudah berada di gurun tersebut selama sekitar 3 bulan demi menyelesaikan tugas membunuh teroris itu. Tak lama kemudian, muncul sebuah konvoi yang bergerak menuju ke arah posisi mereka, membuat Tommy segera menghubungi markas pusat untuk memastikan apakah itu adalah target mereka atau bukan. Setelah mendapat konfirmasi, diketahui bahwa target yang harus mereka eksekusi adalah seorang pria berusia sekitar 65 tahun. Namun, tak berselang lama, rombongan lain muncul dari arah berlawanan, sehingga mereka diperintahkan untuk menunggu konfirmasi berikutnya. Target 10 o'clock. Copy 977. Engaged. Tommy segera mengonfirmasi bahwa itu adalah target mereka yang diduga tengah melakukan transaksi dengan anggota lainnya. Namun setelah diamati lebih lanjut, ternyata yang berlangsung bukanlah transaksi, melainkan sebuah upacara pernikahan antara anak si teroris dengan seorang wanita yang tidak diketahui berasal dari keluarga mana. Markas pusat kemudian segera memberi informasi bahwa target mereka sebenarnya tidak memiliki keturunan sama sekali, sehingga Mike pun langsung membatalkan misi tersebut. Dan saat mereka hendak meninggalkan bukit tersebut, keberadaan mereka pun akhirnya ketahuan hingga sempat terjadi baku tembak. Namun, karena jumlah musuh terlalu banyak, mereka memutuskan untuk segera mundur menuju titik penjemputan. Mike yang dikenal cerdas sempat membuat pengalihan dengan menembak ke arah bukit di sisi berlawanan. Tak lama kemudian, badai pasir muncul disertai tiupan angin yang sangat kencang. Singkat cerita, badai akhirnya mereda. Tommy segera menghubungi markas untuk meminta penjemputan. Namun, karena GPS yang mereka bawa rusak saat pelarian, Kapten mengalami kesulitan dalam menentukan lokasi mereka. Sehingga Mike diminta untuk berjalan sekitar 5 jam ke arah barat dari titik awal pendaratan. Di lokasi tersebut akan ada rombongan konvoi yang menuju sebuah desa dan diharapkan mereka bisa pulang bersama tim yang dijadwalkan tiba dalam waktu 5 jam ke depan. What is he? 4? You really are a mess, man. You know that? The new extract location is far enough from their hideout and Beberapa jam pun berlalu, namun desa yang dimaksud oleh kapten masih belum tampak sama sekali. Justru Mike melihat dua sosok yang berjalan di kejauhan tanpa bisa memastikan apakah itu manusia, warga sipil, tentara, hewan buas, atau hanya bayangan semu akibat kelelahan. Sementara itu, Tommy yang sudah kelelahan menyimpulkan bahwa mereka kemungkinan besar sudah dekat dengan desa kecil yang dimaksud oleh kapten. Tak lama kemudian, Mike dikejutkan oleh sebuah selempeng kaleng yang jatuh tepat di hadapannya. Tidak jelas dari mana asal kaleng itu, namun Mike langsung panik ketika menyadari bahwa itu adalah penanda ranjau darat yang biasa digunakan oleh tentara saat masa perang. Hal itu berarti mereka saat ini sedang berada di area zona ranjau, sisa dari pertempuran yang sudah lama berlalu. It's just an old Berber trick. They use these signs to keep enemies away from their villages. Tak ingin membuat temannya panik, Tommy berusaha menenangkan Mike dengan mengatakan bahwa kemungkinan besar ranjau-ranjau itu sudah lama tidak aktif. Namun Mike segera menyela, menjelaskan bahwa sebuah ranjau darat bisa tetap aktif hingga 40 tahun dengan daya ledak yang tidak berubah. Dan di satu zona perang bisa terdapat setidaknya 33 juta ranjau aktif. Saat Mike sedang mengamati area sekitar dengan cermat dan Tommy tetap bersikeras untuk melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Come on, Mike. Maybe
Tommy pun harus kehilangan kedua kakinya akibat ledakan dari salah satu ranjau yang tak sengaja ia injak. Mike yang berniat menolong justru tanpa sadar juga menginjak ranjau darat lainnya. Namun, berkat refleks dan pelatihan selama bertahun-tahun, Mike berhasil tetap tenang dan tidak mengangkat kakinya dari ranjau yang ia injak, menyadari bahwa satu gerakan kecil saja bisa mengakhiri hidupnya seketika. Tommy, listen to me, man. I can't move, okay? I stepped on one of them too, all right? Menyadari bahwa dirinya tidak akan selamat, Tommy akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan menembakkan peluru ke kepalanya. Sebelum itu, ia sempat berpesan kepada Mike agar tidak menyerah seperti dirinya. Kini, Mike harus bertahan seorang diri, menjaga ketenangan di tengah situasi berbahaya, dan segera mencari cara untuk menghubungi markas pusat demi meminta bantuan. Dengan tenang dan tetap menjaga agar kakinya tidak terangkat sedikit pun, Mike perlahan menjongkokkan badannya. Ia mengambil sebilah pisau dari perlengkapannya, lalu mulai menusuk-nusukannya ke dalam pasir di sekeliling kakinya, berusaha mencari tahu apakah benar yang diinjaknya adalah ranjau darat atau hanya benda lain yang terkubur di bawah permukaan. Dari kerasnya objek yang terasa dan suara treng yang terdengar saat pisaunya menusuk pasir, Mike yakin itu adalah sebuah ranjau darat. Ia kemudian mencoba meraih radio yang terletak di dekat Tommy untuk menghubungi markas pusat. Namun karena jarak ke radio cukup jauh, Mike menggunakan tali sepatu yang digabungkan dengan sabuk senjatanya, mengikatnya pada martir kecil dan melemparkannya berulang kali sampai akhirnya karena upaya sebelumnya gagal, Mike akhirnya berdiri kembali untuk memudahkan melempar tali tersebut. Namun kali ini, ia harus sangat berhati-hati menjaga keseimbangan tubuhnya agar tidak mengaktifkan ranjau yang diinjaknya. Masalah muncul ketika Mike menyadari bahwa radio yang akan digunakan ternyata sudah kehabisan baterai. Ia sempat mencari baterai cadangan, tapi karena baterai tersebut masih tersimpan dalam saku Tommy, Mike terpaksa memanfaatkan panel surya sebagai sumber listrik. Ia harus menunggu sekitar 1 jam hingga panel itu benar-benar terisi penuh sebelum bisa mengoperasikan radio kembali. Sambil menunggu, Mike membongkar seluruh isi ranselnya yang selama ini dibawanya. Di dalamnya, ia menemukan sebuah hand flare yang memang selalu ia siapkan untuk keadaan darurat seperti ini. Tak lama kemudian, radio akhirnya menyala dan Mike segera menghubungi markas untuk melaporkan bahwa Tommy, rekannya sebagai spotter, sudah tewas, serta dirinya kini berada dalam kondisi darurat karena terjebak di zona ranjau darat. In critical condition, requesting immediate extract with EOD. Over. Roger. Still 2 hours from the village. Kapten menjelaskan bahwa helikopter penjemput tidak dapat datang saat ini karena badai pasir yang masih berlangsung. Namun, kabar baiknya, rombongan konvoi yang sebelumnya disebutkan akan segera tiba, sehingga Mike diminta bersabar selama kurang lebih 52 jam lagi. Rasanya sungguh gila harus menunggu selama itu sampai rombongan konvoi datang. Get ready to signal your position when the time comes. And try to contact you via radio. Entah apa niat kapten sebenarnya. Apakah benar-benar ingin menyelamatkan Mike atau tidak? Ia menjelaskan bahwa meskipun rombongan konvoi benar-benar tiba di sana, ia tak yakin apakah Mike masih mampu bertahan. Coba bayangkan, sendirian di tengah gurun yang panas menyengat, menghadapi badai pasir mendadak tanpa ada pohon atau tempat berteduh, kaki yang mulai kesemutan karena terus berdiri, dan semua penderitaan itu harus dijalani selama 52 jam ke depan. Great. Given the scenario. Sambil mengunyah coklat dan dengan stok air minum yang hampir habis, Mike mulai berpikir keras mencari cara untuk keluar dari tempat itu dengan selamat. Namun sebelum ide muncul, ia dikejutkan oleh kemunculan badai pasir yang bergerak tepat ke arahnya. Dengan cepat, Mike segera mengemas semua barang bawaan, sekaligus menggunakan senjatanya sebagai penopang, agar tubuhnya tetap tegak menghadapi terpaan angin kencang.
Dan tiba-tiba Mike dikejutkan oleh sosok Mayatomi yang muncul begitu saja di sampingnya, mungkin terbawa oleh badai pasir yang baru saja lewat. Ia langsung teringat baterai radio yang tersimpan di saku Tommy, lalu segera mengambilnya. Namun, hal mengejutkan terjadi ketika radio yang tadi ada di samping Mike justru kini bergeser posisi, malah tertukar dengan Mayatomi yang sebelumnya berada di tempat itu. Saat Mike sempat terpikir untuk mengakhiri hidupnya, tiba-tiba ia dikejutkan oleh kemunculan seorang pria yang tampaknya adalah warga lokal. Mike merasa heran melihat pria itu berjalan santai dengan langkah zigzag, seolah-olah ia sudah hafal betul tata letak dan posisi ranjau-ranjau yang tersebar di sekitar mereka. Is your village on the other side of that dune? Water! Kita sebut saja pria itu Agus. Entah kebetulan sedang lewat atau memang sengaja datang. Mike yang sudah tidak tahan dengan kondisinya pun meminta tolong kepada Agus untuk mengambilkan radionya. Namun bukannya membantu, Agus yang tampak seperti ODJJ malah berjalan mondar-mandir dengan tatapan bingung. Sempat meminta botol minum milik Mike sebelum akhirnya benar-benar meninggalkannya begitu saja. You need to keep moving on! Beberapa jam berlalu, dari kejauhan terlihat seorang anak kecil berjalan membawa botol minum. Mike menduga bahwa mungkin bocah itu adalah putri Agus. Sekali lagi, Mike mencoba meminta tolong agar radionya diambilkan. Namun, tanpa sepatah kata pun, si bocah tiba-tiba pergi dengan berjalan zigzag persis seperti yang dilakukan Agus sebelumnya. No, wait! 15 jam berlalu tanpa makan, tanpa minum, hanya teronggok di tengah gurun yang terik. Mike yang tak ingin mati, kehausan pun nekat meminum air seninya sendiri. Saat sore menjelang, ia memutuskan untuk menenangkan diri dengan memutar musik. Berbekal pengalamannya di militer, Mike dengan mudah menyalakan api menggunakan alat seadanya untuk menjaga suhu tubuhnya tetap hangat menghadapi malam yang segera tiba. Singkat cerita, malam pertama tiba. Untuk menjaga kewarasannya, Mike memutuskan membuka galeri di ponselnya. Melihat foto-foto dirinya bersama sang kekasih, ia berharap kenangan itu bisa sedikit mengobati keputusasaan yang tengah melandanya saat ini. Larut malam, Mike tampak masih tegang karena satu-satunya cara agar ia tetap hidup adalah dengan terus terjaga sepanjang malam agar kakinya tidak terangkat. Dengan api unggun, satu-satunya sumber cahaya yang sudah padam, kini Mike benar-benar harus bertahan sendirian dalam sunyinya gurun. Tiba-tiba, muncul beberapa serigala gurun yang memang biasa berkeliaran di malam hari. Mereka mulai menyerang Mike, bahkan salah satu dari gerombolan itu berhasil menggusur mayat Tommy untuk dimangsa. Dengan pistol yang tersisa beberapa peluru, Mike menembakkan pelurunya ke segala arah. Bahkan ia sempat mengenai ranjau lain, memicu ledakan yang membuat gerombolan serigala itu ketakutan dan mundur. Singkat cerita, pagi pun tiba. Berkat latihan keras yang selama ini dijalani, Mike berhasil melewati malam pertama dengan selamat dan tetap terjaga. Saat menoleh, ia terkejut melihat Agus yang tiba-tiba muncul tepat di hadapannya. Agus mulai menanyakan berbagai hal. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Apa tujuanmu? Kenapa kamu terdampar di sini? Namun karena Mike sedang tidak mood untuk menjawab hal-hal yang dianggapnya tidak penting, ia hanya menjawab bahwa dirinya sedang dalam keadaan darurat akibat menginjak ranjau darat. Itulah alasan mengapa ia tidak bisa pergi kemana-mana. Okay. You foot on mine. Okay. Great. Thank you. Berbeda dengan kemarin, kali ini Agus dengan penuh kebaikan hati mau membawakan radionya. Entah karena ia sudah memahami kondisi Mike atau memang benar-benar berniat menolong. Namun, saat ia hendak menyerahkan radio itu, tiba-tiba
Why you put foot on mine? Mike nyaris mati karena hampir terjatuh akibat ulah Agus yang malah bercanda di tengah situasi darurat seperti ini. Agus menjelaskan bahwa niatnya hanya ingin mengurangi kepanikan Mike menghadapi masalah, meyakinkan bahwa masih ada peluang untuk bertahan hidup. Meski harus mengorbankan salah satu kakinya, setidaknya Mike masih bisa melanjutkan hidup bersama orang-orang yang ia cintai. Setelah menyerahkan radionya, Agus kembali meninggalkan Mike sambil berjalan zigzag seperti sebelumnya. Sementara itu, Mike mulai menyobek sepatunya yang mulai mengiritasi kulitnya. Ia juga menanggalkan semua perlengkapan perangnya karena sudah tidak tahan panas gurun yang menyengat. Akibat begadang semalam, Mike mulai mengalami halusinasi, seolah ada bisikan yang terdengar di telinganya, padahal sebenarnya tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. What else? Let's talk. Malam berikutnya, Mike kembali mengalami halusinasi yang kali ini terasa sangat nyata. Ia seolah-olah sedang berdebat dengan Tommy tentang kegagalannya menyelesaikan misi yang berujung pada kematian Tommy. Saat Mike tengah menyesali perbuatannya, tiba-tiba muncul kembali para serigala yang memburu Mike dengan ganas. Dengan sisa peluru yang ada, Mike menembakkan senjatanya ke segala arah. Meski sempat tergigit di lengan, Mike yang masih menggenggam harapan untuk hidup mengerahkan seluruh tenaga tersisa untuk melawan gerombolan serigala yang berani menyerangnya secara berkelompok. Tersisa 7 jam lagi sebelum rombongan konvoi tiba di lokasi. Kapten kembali menghubungi Mike dan memberitahu bahwa rombongan tersebut masih terlibat baku tembak dengan pasukan musuh. Oleh karena itu, Mike diminta untuk bersabar, menunggu sekitar 17 jam lagi hingga rombongan pengganti datang. Mike, yang sudah sangat kelelahan, akhirnya memilih pasrah pada takdirnya. Namun, beruntung, Agus datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Mike. Saat sedang mengobati luka Mike, Agus bercerita bahwa dulu dirinya juga pernah mengalami nasib serupa, tak sengaja menginjak ranjau darat. Ia pun merasakan ketakutan, kesepian, ketidakberdayaan, dan keputusasaan, bahkan sempat berniat mengakhiri hidup. Namun semua itu berubah ketika ia teringat keluarga kecilnya, anak dan istri yang menunggunya di rumah, menyiapkan kopi hangat sebagai sambutan kepulangannya. Karena itu, Agus mengambil keputusan berani dengan mengorbankan satu kakinya, memandang kejadian buruk ini sebagai jalan menuju sesuatu yang lebih indah. I think my life finished. It was the only way to reach good thing. Sebelum Agus pergi, Mike mengucapkan terima kasih atas air minum yang diberikan oleh anak Agus sebelumnya. Namun, Mike terkejut saat Agus menjelaskan bahwa ia memang memiliki seorang anak perempuan, tapi sudah lama meninggal dunia. Ternyata, sosok yang kemarin mengantarkan air itu tak lain adalah Agus sendiri. Dari situ, Mike menyadari bahwa sejak terjebak di gurun ini, ia telah mengalami halusinasi atau fatamorgana. Bahkan kemunculan Agus sendiri mungkin hanyalah bagian dari khayalan itu. Tak lama setelah Agus pergi, sosok Tommy muncul kembali, tentu saja hanya di dalam kepala Mike. Tommy terus memberi semangat, meyakinkan Mike untuk tidak menyerah. Ia tahu betul bahwa Mike adalah pria tangguh yang takkan mudah menyerah menghadapi situasi seperti ini. Tommy juga mengingatkan bahwa rombongan konvoi sebentar lagi akan melewati lokasi Mike, sehingga ia harus segera menyalakan hand flare agar keberadaannya terlihat. Namun, saat Mike menyalakan hand flare itu, apa yang terjadi? Over here. Over here. Ya, tak ada konvoi, tak ada hand flare yang menyala, bahkan tak ada seorang pun di sekitar sana. Hanya Mike dan hand flare yang tergeletak di luar jangkauan tangannya. Saat Mike berusaha meraih hand flare itu, tiba-tiba
Dan sungguh malang nasib Mike. Di saat-saat paling krusial ini ia justru ketahuan oleh pasukan musuh yang langsung menembaki dirinya. Mike pun harus kembali mengerahkan seluruh fokus dan tenaga yang tersisa untuk melawan serangan tersebut. Berjuang keras demi kesempatan untuk kembali bertemu dengan keluarganya. Meski dengan kaki yang tak boleh digerakkan sama sekali, Mike tetap mampu melumpuhkan pasukan musuh dengan ketepatan yang luar biasa. Bayangkan jika Mike berperang dalam kondisi 100% prima, mungkin satu peleton musuh bisa ia habisi dengan mudah. Keberuntungan benar-benar berpihak pada yang berani saat Mike berhasil menaklukkan semua musuh tepat di saat pelurunya habis tak bersisa. Dengan kenyataan bahwa perjuangan belum usai, Mike berniat meraih hand flare yang kini semakin menjauh dari jangkauannya. Tak ada pilihan lain, ia harus melangkahkan kaki, meski risiko kaki kirinya yang hancur bahkan nyawanya terancam. Dalam keputusasaan, Mike pun mengambil keputusan berani untuk melangkah, dan inilah yang terjadi. Tidak ada ledakan, tidak ada ranjau darat yang meledak, tidak ada kaki hancur, dan nyawa pun tetap utuh. Hanya ada Mike berdiri di atas tumpukan pasir dengan sebuah benda misterius yang selama ini membuatnya merasa seolah diambang kematian. Dengan perlahan tapi pasti, Mike mulai menggali benda itu dan tebak apa yang dia temukan di sana. Ternyata itu hanyalah kaleng rongsokan. Mungkin bekas milik warga lokal yang tak sengaja terkubur di zona perang ini. Saat dibuka, isinya cuma mainan tentara-tentaraan, tak penting siapa yang menaruhnya di sana. Bagi Mike, kesempatan untuk tetap hidup saja sudah menjadi kebahagiaan luar biasa yang tak ternilai. Saat rombongan konvoi mulai menjauh, Mike segera meraih hand flare dan menyalakannya dengan cepat. Beruntung, sinyal itu berhasil menarik perhatian mereka. Tak lama kemudian pasukan anti-bom datang menyisir area tersebut dan berhasil menyelamatkan Mike tepat pada waktunya. Beberapa hari setelah Mike benar-benar pulih dan bersiap pulang menemui keluarganya, ia menyadari satu hal penting. Memiliki rasa takut adalah hal yang wajar, namun ketakutan yang berlebihan justru bisa merugikan diri sendiri bahkan orang lain di sekitarnya.